Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktrina Helda dari kelas AK 501 dengan mata kuliah perilaku organisasi. Dalam kesempatan ini izinkan mempresentasikan perilaku organisasi kepemimpinan dalam organisasi. Hakikat manajemen kepemimpinan dalam organisasi kerja. 1. Keberadaan organisasi membantu para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau pribadi dan keluarganya. Keberadaan kepemimpinan sangat sentral untuk membawa organisasi kerja mencapai tujuannya. Kinerja yang dinamis sesuai kebutuhan organisasi. 3. Kepemimpinan merupakan simbol karakter dan performance dalam organisasi kerja. Manajemen dan kepemimpinan dua sisi kering mata uang yang tidak terpisahkan. Unsur organisasi. 1. Organisasi. 2. Manajemen. 3. Kepemimpinan. 4. Komunikasi. 5. Pengambilan keputusan. 6. Hati nurani. Kaidah-kaidah organisasi modern. Organisasi bertambah besar, pengelolaan data semakin cepat, penggunaan staf lebih intensif, kecenderungan spesialisasi, adanya prinsip-prinsip dan asas organisasi. Perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi kekuasaan, rentan kekuasaan, tingkat pengawasan, kesatuan pemerintahan dan tanggung jawab, serta koordinasi. Unsur organisasi lengkap. 7. Kekayaan organisasi. Sistem, strategi, struktur, style, staff, skill, shape, value. Kompetensi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajemen. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosiokultural, pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur untuk dikembangkan terkait dengan pengelolaan, berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika atau nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemenang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran atau fungsi dan jabatan. Pengaruh kepemimpinan. Komponen terpenting yang dapat dilihat dari tanggung jawab seorang manajerial adalah pemimpin, leadership. Kepemimpinan adalah proses pemberian pengetahuan pemimpin terhadap mengikut dalam suatu tertentu. Tujuan pemberian pengaruh mendapatkan keterikatan, komitmen dan kerjasama pengikutnya, menggerakkan pengikutnya untuk mencapai sasaran yang telah disetujui, menggunakan sebaik-baiknya keterampilan, energi serta bakat pengikutnya. Manajemen, optimalisasi CDO agar efektif, efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Optimalisasi POC atau POC the core, planning, organizing, actuating, controlling, planning, organizing, staffing, delegating, evaluating, coordinating,
budgeting. SDO, sumber daya organisasi. 6M, man money, method, match, material, market, informal, time. Leader dan manajer, peran pemimpin dan peran manajer menyusun misi organisasi, memformalisikan strategi untuk merealisasikan misi, meningkatkan komitmen dan upaya anggota kelompok terhadap misi dan strategi. Robbins and Judge tahun 2015, pemimpin menantang status quo, menciptakan misi masa depan dan memberi inspirasi bagi para anggota organisasi untuk mencapai visi. Manajer merumuskan rencana secara detail, menyusun struktur organisasi dan efisien, dan mengawasi kegiatan sehari-hari. Manajemen dan kepemimpinan sehat, partisipasi atau demokrasi. 2. Transparan. 3. Akuntabel. 4. Kolaborasi. 4. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan bersama antara pemimpin dan bawahan. 1. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. 2. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. 3. Komunikasi berlangsung dua arah. 4. Bawahan diberi kesempatan untuk berprasangka dan menyampaikan saran. Tugas kepada bawahan adalah bersifat permintaan daripada instruksi. 6. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang dan profesional. Mengembangkan keahlian manajemen waktu. Manajemen waktu, pengalokasikan waktu yang tersedia secara efektif untuk menangani berbagai tugas yang berbeda. Pedoman penggunaan waktu yang efektif, selalu menyisihkan minimal 1/4 dari waktu Anda untuk hal-hal yang tidak direncanakan. Menentukan skala prioritas pada kerjasama, membagi pekerjaan besar menjadi lebih kecil ketika menerima pekerjaan baru, melepaskan pekerjaan lama. 5. Sikap mental kontraproduktif. 1. Beranggapan tanpa bekerja keras akan menghasilkan kinerja tinggi. 2. Merasa puas dengan hasil yang ada meskipun belum maksimal. 3. Menumpuk pekerjaan, tidak segera menyelesaikan. 4. Membiarkan kesalahan, tidak segera melakukan koreksi sebab ada resiko. 5. Menciptakan ketergantungan, tidak mengembangkan kemandirian. 4. AS manajemen kepemimpinan: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.